Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kembali lagi berjumpa bersama saya di channel Solusi Hukumnya HWA. Hari ini hari Minggu, besok hari Senin, kita bersiap untuk menghadapi rutinitas kembali di hari Senin esok. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di hari Minggu ini dapat dimanfaatkan yang sebaik-baiknya bersama keluarga, beristirahat, bersuka cita, berkumpul bersama keluarga. Nah, pada kesempatan hari ini Solusi Hukumnya WA akan berbagi lagi tentang pengetahuan dari permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Seperti biasa, saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabatku yang sudah WA di kolom bantuan hukum saya dan menanyakan sesuatu hal yang mungkin saja banyak sekali dialami oleh masyarakat dan mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana solusinya. Oke, langsung saja ada pertanyaan dari penanya perempuan ini. Saya bacakan ya. Selamat pagi Bapak. Saya wanita 41 tahun. Saya sudah berumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Anak saya yang pertama berjenis kelamin laki-laki dan sekarang usianya 8 tahun. Nah, bapaknya atau suami saya menginginkan nama anak saya dirubah. Ya. Ayahnya menginginkan menambahkan nama belakang anak saya yang pertama itu dengan nama suami saya. Jadi nama akhirnya ingin diberi nama tambahan seperti nama suami saya. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Pak ganti nama seperti itu? Karena mengingat nanti apakah tidak berpengaruh pada ijazah-ijazahnya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana caranya mengubah nama secara legal supaya tidak bermasalah di kemudian hari, terutama pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah dan dokumen administrasi kependudukan yang lainnya. Nah, dua pertanyaan itu yang sudah ditanyakan oleh saudaraku. Baik, pemirsa, pada kesempatan ini saya coba jawab ya. Mengenai ganti nama itu pada umumnya seringkali dilakukan di kalangan masyarakat ya. Contohnya seperti artis-artis kita yang sudah terkenal di televisi itu biasanya nama-nama mereka bukan nama yang sebenarnya ya. Jadi mereka memiliki nama yang sebenarnya. Yang saudaraku Bapak Ibu kenal di televisi itu nama bekennya, nama terkenalnya atau nama bintangnya. Begitu juga kadang-kadang di pencipta-pencipta lagu itu juga banyak yang namanya bukan nama sebenarnya. Jadi ditulis di situ lagunya ciptaan siapa, padahal itu bukan nama sebenarnya. Nah, hal-hal yang demikian memang jika tidak diganti atau tidak dengan proses yang secara legal, nanti akan berdampak hukum pada hal-hal yang lain. Contohnya ada namanya Asep mengklaim menciptakan lagu A gitu. Setelah lagu itu booming, lagu itu bisa diklaim dengan orang lain. Nah, ada permasalahan hukum ketika dibawa ke persidangan, ternyata nama sebenarnya dia bukan Asep tapi Joni. Nah, itu kan akhirnya menjadi dia akan kehilangan atau nanti di persidangan dia akan dikalahkan karena namanya
tidak secara legal dirubah atau tidak tercatat secara legal begitu loh. Jadi klaim hak ciptanya juga mungkin akan bermasalah nanti gitu. Nah, pertanyaan tadi adalah apa boleh Pak mengganti nama? Boleh saja, asal ada beberapa hal yang memang tidak boleh ya. Ganti nama itu diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diatur juga di dalam perda-perda masing-masing kabupaten dan daerah kota masing-masing itu ada perda-perda turunannya. Jadi intinya jika ingin mengganti nama, hal yang umum masih diperbolehkan. Jadi ketika nanti kaitannya nama tersebut adalah nama suku atau ras tertentu yang sekiranya penambahan nama itu harus melalui proses adat, proses budaya setempat, itu yang mungkin hakim tidak akan mengabulkan ya. Contoh sepasang suami istri tadi yang bertanya kepada saya bukan mohon maaf bukan orang Batak, tapi dia menginginkan nama di belakang anaknya ada nama marga dari suku Batak. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Tetapi jika hal-hal tersebut adalah penambahan nama itu berkaitan dengan hal yang wajar, tidak ada masalah. Mungkin hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan ganti nama tersebut. Nah, caranya bagaimana Pak untuk mengajukan permohonan ganti nama? Nah, permohonan ganti nama itu ditujukan di pengadilan negeri ya. Jadi Ibu bisa mengajukan permohonan di pengadilan negeri setempat. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah-sudah, Ibu, Bapak nanti mengajukan surat permohonan. Pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah orang tua dari anak yang akan diganti namanya. Jika memang Bapak dan Ibu bisa sama-sama mengajukan permohonan, jadi di dalam surat permohonan itu akan ditulis dua nama pemohon, maka disebut para pemohon. Jika memang tidak bisa ya salah satunya, bapaknya atau ibunya. Yang penting salah satu orang tua yang tidak hadir dalam sidang permohonan membuat surat pernyataan memang menyetujui adanya penggantian nama. Ya, jadi surat permohonan itu ditulis bahwa nama pemohonnya siapa, nama orang tua satu, nama orang tua dua. Tapi apabila salah satu, cukup salah satunya saja. Contohnya nama ibunya siapa, si A ya, nomor KTP berapa, usia berapa, alamat tempat tinggal di mana, ya kan? Kemudian di situ disebut sebagai pemohon. Di dalam permohonan nanti dituliskan kronologis. Contohnya, saya menikah dengan seorang laki-laki bernama B pada tahun sekian. Pada tahun sekian saya dikaruniai anak. Saya beri nama, dikaruniai anak laki-laki. Diberi nama, contohnya Abdul Hamid. Nah, dalam contoh tersebut nanti kalau memang mau ditambahin nama bapaknya, mungkin bapaknya ada belakangnya Wicaksono, jadi mau ditambah Abdul Hamid Wicaksono. Nah, itu nanti disebutkan di dalam situ kronologisnya. Alasannya kenapa mau ditambah nama belakangnya, itu alasannya apa? Banyak sekali alasan-alasan yang relevan ya, alasan yang relevan. Sering tuh ada alasan anak saya sakit-sakitan, namanya terlalu rumit, namanya terlalu berat, makanya saya mau ganti. Ada yang begitu. Ada yang merasa ini dulu yang ngasih nama kakek neneknya, saya kurang sreg, sekarang saya mau merubah namanya. Itu ada yang begitu juga. Nah, alasan-alasan itulah disusun di dalam sebuah permohonan itu tadi. Nah, kemudian nama yang diharapkan mau diganti jadi apa, itu ditulis gitu loh. Jadi contohnya tadi Abdul Hamid mau ditambah Wicaksono, jadi nama yang diinginkan dirubah menjadi Abdul Hamid Wicaksono ya. Di situ. Nah, kemudian setelah kronologisnya disusun, di bawahnya ada permintaan. Permintaan itu adalah
meminta hakim mengabulkan menetapkan ganti nama yang semula Abdul Hamid diganti menjadi Abdul Hamid Wicaksono. Itu surat isi dari susunan surat permohonan ganti nama. Nah, surat permohonan itu tadi diketik ya, ditandatangani. Jika pemohonnya 2, ya bapak dan ibu yang harus tanda tangan di situ. Jika pemohonnya salah satu dari orang tua, cukup salah satu saja yang tanda tangan. Tidak perlu bermaterai. Di situ dituliskan tanggalnya dan kepadanya pengadilan negeri di mana tempat bapak ibu mengajukan permohonan. Nah, setelah permohonan itu jadi, jangan lupa difotokopi rangkap 5, kemudian ketikanya tadi di soft kopikan di dalam sebuah CD, nanti didaftarkanlah di loket pendaftaran di pengadilan negeri. Setelah berkas nanti dicek semua, oh ya jangan lupa seperti biasa harus membawa lampiran-lampiran bukti surat, contohnya akte kelahiran anak, akte perkawinan orang tuanya, KTP orang tuanya sebagai pemohon, kemudian ada kalau ada ijazah atau kalau punya paspornya dilampirkan juga. Masing-masing surat tadi di fotokopi ya, fotokopinya lah yang diseklingkan di kantor pos. Nah, berkas-berkas itu tadi nanti dilampirkan saat mengajukan surat permohonan di loket pendaftaran. Kemudian setelah nanti dari loket pendaftaran dan setelah diverifikasi apakah ada kekurangan dokumen atau tidak, setelah selesai semua nanti bapak dan ibu akan disuruh membayar biaya perkara. Biayanya berapa? Nanti bisa cross check langsung di pengadilan ya. Setelah membayar biaya perkara, nah itu nanti ada namanya relas seperti yang sudah saya jelaskan di video-video yang lalu. Relas itu apa? Nah, relas itu surat pemberitahuan pemanggilan sidang. Nah, di situ nanti ada tanggalnya, jamnya. Nah, bapak dan ibu tinggal hadir di situ membawa 2 orang saksi. Jangan lupa saksi itu harus mengetahui apa yang harus disampaikan. Nah, karena kaitannya ini ganti nama, jadi paling tidak saksi itu harus tahu mengenai kaitannya tentang nama anaknya, kapan dilahirkan, mau diganti apa, kenapa alasannya mau ganti nama. Nah, itu saksi itu akan menjelaskan tentang itu. Makanya saksinya sebaiknya adalah orang-orang terdekat, entah itu kakek neneknya, saudara-saudaranya, atau tetangga di sekitar rumah. Ya, demikian. Jadi nanti ketika sidang yang ditentukan tanggalnya, bapak ibu hadir membawa saksi dan dokumen asli yang tadi difotokopi dan disekling. Di situ nanti hakim akan memeriksa perkara yang dimaksud ya. Jadi kenapa ini alasannya mau ganti nama, mau diganti nama siapa, apakah ada yang keberatan ganti nama, kan itu nanti akan diperiksa. Setelah hakim merasa tidak ada hal yang bisa menghalangi, nanti hakim akan menetapkan bahwasanya diizinkan ganti nama yang semula tadi saya contohkan namanya Abdul Hamid diganti menjadi Abdul Hamid Wicaksono. Nah, demikian prosedur ganti nama secara legal ya. Karena apa? Nanti setelah penetapan dari pengadilan keluar, itulah yang akan dibawa dan menjadi dasar kantor dinas pendudukan dan catatan sipil merubah nama pada dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang bersangkutan ya. Jadi proses itu yang diproses secara legal itulah yang nanti menjadi dasar acuan kantor dinas pendudukan dan catatan sipil merubah nama yang semula dan menjadi nama yang diinginkan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku pemirsa Solusinya HWA, semoga penjelasan saya pada malam hari ini cukup mudah dimengerti. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin atau memiliki pertanyaan, silakan
email saja di alamat email ini, tanyakan, sebutkan sebutkan identitas Bapak Ibu, kronologisnya apa yang mau ditanyakan, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Baik, apabila channel ini dirasa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, mohon bantuannya untuk share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain juga memiliki perkara atau persoalan yang serupa. Jangan lupa mohon dukungannya supaya channel ini tetap berkembang, like, comment, and subscribe-nya. Sekian saya akhiri. Selamat hari Minggu. Kita menyiapkan diri untuk besok hari Senin kita akan beraktivitas kembali. Semangat. Jangan lupa berdoa. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, lancar rezeki, dan kelancaran dalam bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang.